Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita mengalami masalah ketika akan membuat karya tulis ilmiah, terutama yang terkait dengan penyediaan referensi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana mencari referensi secara mudah dengan memanfaatkan fasilitasnya Perpustakaan Nasional. Kita akan berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Ternyata di Perpustakaan Nasional itu sudah tersedia e-resource, yaitu layanan perpustakaan digital yang sangat lengkap, yang koleksinya itu koleksi-koleksi e-book, jurnal-jurnal baik lokal maupun yang internasional, di mana yang jurnal-jurnal ini kalau kita akses sendiri banyak yang kita harus membayarnya. Kita harus membayar untuk bisa membaca atau mendownloadnya, kita harus membayar beberapa dolar. Nah, dengan memanfaatkan Perpustakaan Nasional ini kita tidak perlu membayar, karena jurnal-jurnal yang kita butuhkan itu sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Syaratnya kita harus menjadi anggota Perpustakaan Nasional itu agar bisa mengakses semua resource yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Nah, untuk menjadi anggota sudah ada caranya. Ya, kita tinggal klik link ini, ya, link keanggotaan Perpustakaan Nasional di sini. Nah, kita klik. Nanti kita akan ini untuk yang sudah jadi anggota tinggal isi ini username, password dan sebagainya. Karena kita ini daftar menjadi anggota, maka yang kita klik adalah daftar. Nah, ini kita daftar. Nah, ini untuk mendaftar di Perpustakaan Nasional ada persyaratan-persyaratannya. Nah, ini persyaratannya kita baca dulu. Persyaratan pendaftaran diantaranya adalah dia bisa siswa, bisa mahasiswa, bisa umum, bisa warga negara yang lain, yakni WNA, mengisi formulir pendaftaran. Caranya bagaimana? Bisa datang sendiri dan bisa juga secara online. Nah, kemudian menunjukkan kartu tanda penduduk atau KK. Bagi yang belum mempunyai KTP, ini KK, ya. Kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar, mencantumkan nomor telepon, kemudian kartu anggota dapat digunakan untuk layanan terbuka Perpustakaan Nasional. Nah, ini. Kemudian ada tata tertibnya, ya. Kartu anggota harus dibawa setiap kali berkunjung kalau kita berkunjung ke sana, ya. Tapi karena kita tidak berkunjung tapi berkunjung secara virtual, ya nanti kita hanya login saja. Tidak dapat diminjamkan kepada orang lain. Kemudian kartu anggota ini berlaku seumur hidup. Jika hilang, wajib bisa minta ganti dengan wajib menyertakan surat keterangan hilang. Nah, kemudian ada kartu anggotanya, pembuatan kartu anggota ini ada ketentuannya. Silahkan nanti dibaca. Ada hak dan kewajibannya. Ya, haknya adalah ini hak dan kewajiban. Setiap anggota berhak mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas layanan jasa perpustakaan dan informasi berupa sarana penelusuran kartu katalog maupun OPAC, sarana ruang baca, buku, majalah dan sebagainya, pemesanan koleksi, pembuatan reproduksi, mengikuti seleksi, mengikuti bimbingan dan terusnya. Nah, kalau ini sudah dibaca, ini klik, sudah membaca dan memahami, lanjutkan pendaftaran. Jadi sebelum mendaftar memang harus tahu tata tertibnya, harus tahu persyaratannya. Nah, ini ada petunjuk mengisi formatnya. Nah, ini petunjuk pengisiannya. Kemudian ini adalah formulir pendaftarannya. Sehingga formulirnya yang harus disiapkan adalah KTP. Ya, ini nanti diisi lengkap. Dari KTP itu sudah cukup, karena di situ sudah tertera
seluruh identitas kita yang diperlukan, kemudian nomor HP, kalau perlu nomor telepon rumah, ya, nomor telepon rumah. Nah, ini nomor telepon, alamatnya institusi, kalau itu institusi, terus nanti ya, semua sudah diisi, dicetak, lanjutkan seperti itu. Ya, ini terus seperti itu sehingga nanti kita akan menjadi anggota Perpustakaan Nasional yang bisa memanfaatkan layanan e-resource ini untuk kepentingan-kepentingan kita, terutama dalam melakukan mencari referensi untuk penulisan karya ilmiah. Nah, kalau nanti sudah dapat kartu anggota, masuknya mudah, yaitu tinggal nomor anggotanya berapa, passwordnya berapa, kita masuk. Nah, kalau saya sudah punya nomor anggota, saya sudah ini sehingga saya bisa masuk. Nah, saya masuk. Nah, ini selamat datang Tomo. Saya masuk, saya bisa tinggal mencari. Ya, mencari di sini kata kuncinya kita cari. Misalnya saja saya ingin cari tentang supervisi atau buku-bukunya Sergio Giovanni, maka saya cari di sana. Atau nah, nanti kita akan mendapatkan banyak sekali karya-karya yang bisa kita baca. Lah, ini adalah nah ini ya, ini adalah karya-karyanya Sergio Giovanni. Nah, sehingga kita tinggal nah ini bahkan bisa di-download ini Rethinking Leadership Collection of Article-nya Thomas Sergio Giovanni. Nah, ini ya, lengkap semua sesuai kebutuhan kita. Nah, sehingga kita sudah punya sumber referensi yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan demikian maka tidak ada lagi alasan bahwa kita sulit membuat karya tulis ilmiah karena kita tidak punya buku atau kita jauh dari perpustakaan. Sekarang di tangan kita dengan smartphone kita sudah bisa menelusuri berbagai referensi yang ada asal kita memanfaatkan resource-resource yang ada. Dan kali ini kita telah belajar bagaimana mencari referensi dengan memanfaatkan e-resource Perpustakaan Nasional. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.